welcome to Skincare 101. Bareng gue Rahmi. Barengan gue Kezia. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang kesalahan apa sih yang paling sering dilakuin saat pakai sunscreen. Betul, plus gimana sih cara pakainya yang benar. Kalau misalnya kalian kepo akan seperti apa? Keep on watching! Nah, kenapa kali ini kita mau bahas itu? Karena sunscreen tuh menurut aku skincare yang paling essentials. Yes. Tapi mungkin karena sudah sangat common, jadi kayak cara pemakaiannya tuh sering dipandang sebelah mata, Kak. Benar, jadi kayak kita udah pakai sehari-hari, ini makin lama makin nyantai aja gitu iya, kali ya. Iya, bener-bener kayak placementnya, takarannya, tuh menurut aku banyak banget sih yang kayak ya udahlah mending asal pakai gitu. Yes, kesalahan yang paling sering nih menurut aku yang pertama tuh pakai sunscreen tuh nggak sesuai takaran. Iya lagi, ya nggak sih? Kadang. Kayak emang sih info general tuh biasanya sunscreen itu disarankan untuk dipakai sebanyak 2 jari. Benar. Ya kan, jadi kayak 2 jari ini dipenuhin sama sunscreen baru di-apply ke muka sampai leher gitu ya. Cuma kadang-kadang gimana ya, emang nggak terlalu nyaman kali ya kalau misalnya nggak semua sunscreen tuh bisa digituin menurut gue. Benar, ya, karena kadang ada yang ujung aplikatornya tebel, ada yang kecil kan Kak. Jadi yang keluar di 2 jari pun kadang nggak sama gitu. Jadi kadang pas udah 2 jari tapi banyak banget pas ditaruh di muka white cast. Iya, white cast pertama, terus kedua mungkin kalau teksturnya nggak sesuai juga sama kondisi kulit kita tuh bisa jadi rasanya tuh lengket, heavy, berat, berminyak gitu. Benar-benar setuju. Agak mengganggu ya. Aku sempat mendapati ini beberapa temenku yang kayak saking mereka mau proteksinya kayak yang dar gitu. Jadi bener kayak seret terus kayak nggak apa-apa tebel gitu. Datang-datang kok ungu ya. Terus nanti tapi akhirnya mereka mengeluhkan kayak peeling atau apa. Bener. Kadang karena mungkin menurut aku bukan salah di produknya tapi takaran pemakaiannya gitu. Jadi memang harus secukupnya. Kesalahan yang kedua yang sering banget nih kita dapati di sekeliling kita adalah nggak reapply sunscreen. Iya, ayo siapa yang masih mager reapply sunscreen, jujur aku juga lagi kadang-kadang. Apalagi kalau misalnya aku ngerti banget sih, biasanya males karena udah makeup. Betul. Ya kan? Nanti kalau reapply makeupnya luntur atau harus hapus lagi ya dan segala macamnya itu bisa dimengerti banget sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan yang namanya sunscreen itu belum tentu bisa ngelindungin kulit kita 1 hari full gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita beraktivitasnya dari pagi sampai malam dan sore aja tuh kan sebenarnya masih ada cahaya matahari. Bener, setuju Kak. Kalau misalnya kita di dalam ruangan aja itu tuh cahaya UVA aja tuh masih bisa masuk menembus kaca guys. Jadi kalau misalnya kalian itu duduk di kantornya dekat kaca, itu menurut aku wajib banget pakai sunscreen. Jadi reapply itu penting karena kembali lagi SPF-nya sunscreen itu beda-beda tingkat protectionnya, terus juga aktivitas kita yang beda-beda ya. Apalagi kalau ada yang olahraga misalnya dan misalnya wudhu atau gimana juga kan pasti luntur lagi gitu. Jadi sebenarnya penting ya untuk reapply sunscreen. Penting sekali. Oke, common mistake dalam penggunaan sunscreen yang ketiga adalah skip di beberapa area. Setuju nggak? Iya lagi, bener lagi Kak. Ya kan, jadi kita biasanya tuh paling fokus sama wajah aja, dan itu tuh juga kadang kalau aku perhatiin ya, aku sendiri nih kalau misalnya pakai sunscreen tuh lebih fokus sama yang kelihatan aja di kaca gitu. Padahal kadang area dekat telinga suka kelewat, terus sebenarnya telinga tuh juga perlu loh, karena kan ini kayak expose juga ya. Serius Kak? Ya kan? Nggak pernah kepikiran kan, kayak iya aku tuh jadi merhatiin karena nganter anak aku olahraga sebenarnya. Jadi kayak kalau nggak pakai sunscreen tuh bisa banget kebakar sebenarnya area telinga, terus area tengkuk, area leher tuh juga wajib banget sih kalau leher aku pakai. Iya, karena area leher tuh juga kulitnya tuh cukup delicate kan, dan lebih prone sama tanda-tanda penuaan. Betul. Jadi nih kalau yang udah mulai ada garis-garisnya kayak gini, udah mulai ada spot-spotsnya, menurut aku kayak harus apply di area-area itu juga. Benar. Terus juga area mana lagi ya? Kayak area eyelid mata. Sih Kak, eyelid tuh sering banyak ke-skip. Jadi orang-orang kayak udah kayak gini, dia nggak begini tapi gitu. Lupa. Emang area mata tuh agak tricky sih ya, tapi benar. sebenarnya dia tuh jangan sampai kelewat, tapi jangan sampai terlalu banyak juga pakai di area mata karena again kulitnya tuh lebih tipis.
jadi dan lebih sensitif. Kalau misalnya terlalu banyak makanya bisa perih mata kita. Jadi kan kalau makanya di kelopak kayak dia ada tendensi untuk turun ke mata kan. Jadi pakainya di tap-tap aja kalau misalnya di area mata, tapi harus tetap pakai. Oke, kesalahan keempat nih dalam memakai sunscreen, mungkin sehari-hari kita tuh karena make upan ya, karena kita ngantor beraktivitas karena make upan tuh kita terlalu mengandalkan produk complexion untuk udah jadi SPF kita. Iya, dulu aku melakukan kesalahan itu by the way. Ya kan, padahal menurut aku belum tentu cukup. Betul. Ya kan, karena beda juga kita apply sunscreen kan pasti lebih menyeluruh, lebih nutup gitu. Ya, dan proteksinya beda juga kan, proteksinya beda juga, dan kalau misalnya kita pakai make up, tergantung mood kita nih, make up-nya lagi mau tipis, make up-nya lagi mau tebel, ya kan? Biasanya kalau misalnya daily, kita makainya lebih ke tipis-tipis aja dan kayak pengennya kayak I was born like this. Iya, I woke up like this gitu I woke up like this. No makeup tapi look. Healthy skin gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ngandelin makeup produk complexion aja tuh bisa jadi masih ada bagian yang patchy yang bolong belum ke tutup sama si SPF-nya. Dan speaking of makeup mau tipis-tipis, aku juga pernah baca di sebuah jurnal bahwa kayak kadang kan di makeup tadi yang kayak Karami udah mention, udah memang ada ingredients yang mengandung si SPF itu kan. Cuman kan kadang kita emang pengen pakainya tuh yang tipis, apalagi foundation kan yang sering ada SPF-nya gitu. Tapi kita kadang pengen yang kayak pengen yang kayak skin like aja deh. Jadi kayak pengennya lebih tipis-tipis gitu biar cuman bikin kulit jadi lebih rata. Nah, let's say kayak foundationnya ngeklaimnya dia punya SPF 30 gitu. Nah tapi ketika kita pakai tipis, itu menurut jurnal itu juga mengurangi kadar SPF yang dikandung sama si makeupnya itu. Karena kita pakainya tipis. Jadi takutnya teman-teman malah menyalahkan kayak, kenapa ini produk kayak gini-gini? Padahal sebenarnya cara pakainya yang salah gitu. Jadi perlu diingat juga bahwa ketika kita pakai makeup yang lebih tipis, kadar SPF yang dikandung juga akan menurun pastinya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman bingung nih kayak baca di jurnal yang mana kak gitu. Nah kemarin tuh aku nemu di BJPS, bukan BPJS, beda. Di BJPS, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. Nah ada di sini nih source-nya. Selanjutnya nih, kesalahan yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang dulu aku juga lakuin, jadi tenang aja, I've been there done that juga. Itu adalah tidak menggunakan sunscreen sesuai dengan aktivitas yang SPF-nya tidak sesuai dengan aktivitas maksud aku. Jadi kayak misalnya nih, dulu tuh aku sering banget kayak aku udah lihat kayak oh ya udah SPF 30 PA plus gitu. Kayak berarti ini aman. Udah aku pakai aja buat di luar aku kayak aman gitu. Terus dulu juga nggak reapply kan. Ternyata itu salah ya teman-teman. Jadi memang penggunaan sunscreen itu harus sesuai dengan aktivitasnya. Kayak misalnya ketika kalian di dalam ruangan, tadi kan Karami sempat mention kalau misalnya duduk di bangku yang memang dekat dengan jendela yang ada pancaran sinar matahari, itu tetap harus banget pakai. Nah itu kalau di dalam ruangan, teman-teman boleh banget pakai yang SPF-nya 30 sampai 50. Nah sementara kalau misalnya di luar ruangan, kayak misalnya mungkin production di luar ruangan gitu, atau mungkin ada event atau apapun yang di luar ruangan, teman-teman boleh banget pakai SPF yang 50++. Gitu. Nah itu tuh harus banget diperhatikan karena kadar SPF-nya ini juga mempengaruhi UV protection kalian gitu. Kalau misalnya kamu lebih banyak beraktivitas di luar ruangan atau mungkin mobilitasnya tinggi nih untuk commuting sehari-hari kan pasti rentan berkeringat gitu-gitu kan. Sebaiknya tuh pilih yang ada claim water resistance-nya juga. Oh ya, setuju, ya aku kan? setuju sih. Jadi dia nggak gampang luntur saat kena keringat atau kena hujan misalnya, kalau kita kehujanan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya untuk proteksi sunscreen itu sebenarnya angka SPF itu tuh ada rumus. Jadi selain memilih SPF yang angkanya sesuai, harus juga memilih yang emang formulanya banyak plusnya lah, banyak benefit lainnya gitu sih. Sekarang kita mau kasih solusinya nih, tapi mungkin kita runut dari masalahnya yang pertama ya. Yang pertama itu adalah nggak pakai sunscreen sesuai takaran, ya kan? Tadi udah dijelasin kalau misalnya memang takaran general untuk sunscreen itu 2 jari, sebanyak 2 jari, tapi balik lagi ke produknya masing-masing dan gimana nyamannya di kita gitu kan. Kalau misalnya kayak aku nih ya,
personally aku tuh nggak terlalu betah pakai sunscreen tuh banyak-banyak. Kayak 2 jari tuh kadang-kadang nggak aku turutin tuh rules itu, karena jujur aja kalau misalnya pakainya terlalu banyak tuh di kulit aku yang acne prone dan berminyak ini kerasanya heavy banget. Kadang justru malah breakout kalau misalnya pakainya terlalu banyak atau terlalu thick gitu. Aku juga lagi, aku tuh suka kalau kebanyakan, kan aku sama kayak kamu, kulitku tuh oily juga, combination tuh oily, tapi nggak acne prone. Nah tapi aku pun kalau misalnya pakai sunscreen yang emang dia jadi oily banget, itu tuh aku jadi beruntusan di daerah sini biasanya, di sisi-sisi pipi gitu. Iya, jadi memang tricky ya. Benar. In order kita bisa mematuhi pakai sunscreen sesuai takaran, kita juga harus pilih produk yang pas juga buat kita. Nah kalau aku itu suka banget sama si ini nih, si biru ini, Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Same, aku juga. Ting. Kenapa aku suka banget? Karena dia itu aturan pakainya cukup dipakai sebanyak setengah jari aja. Betul. Jadi ini ya, aku sekalian kasih lihat ya. Jadi bener-bener pakainya tuh segini aja. Tuh, kira-kira segitu. Dan ini tuh biasanya aku dots ke 5 titik muka. Di dahi, hidung, dagu, sama 2 pipi, terus leher. Ini tuh muat juga sampai leher segini. Benar. Dan ini tuh sesuai namanya, teksturnya tuh beneran watery banget. Kayak parah. Langsung udah gitu aja, langsung ngeresep guys. Terus dia nggak lengket, I love it. Iya, jadi dia tuh fresh banget feel-nya. That's why aku ngerasa udah cukup banget pakai ini sebanyak setengah jari aja. Dan ini juga bukan tanpa alasan ya, karena bulan lalu tuh aku juga udah berangkat ke Jepang bareng sama Biore. Senang banget buat yang belum nonton videonya. Udah di-upload di sini, jadi harus banget nonton. Di situ tuh kalian bisa lihat kalau misalnya si sunscreen ini dipakai setengah jari aja tuh memang udah bisa cover satu wajah plus leher. Dan waktu itu kan ditesnya di UV Cam-nya Kao yang memang canggih banget kan, teknologi terbaru lah pokoknya si UV Cam-nya ini. Nah dia tuh bener-bener protection-nya tuh rapet banget, jadi bener-bener gimana sih kalau misalnya kita di belakang UV Cam kan kayak kalau yang tercover tuh hitam semua. Ini tuh bener-bener hitam legam, jadi kayak protectionnya tuh full banget dan gak bolong-bolong, rapet. Padahal itu cuma setengah jari aja gitu. Dan itu beneran kayak di apply, di blend itu tuh langsung meresap udah jadi gitu aja. Nih udah hilang. Udah hilang. Udah maksudnya guys. Bukan hilang sunscreennya ya. Jangan salah kaprah please. Tapi itu ini udah, maksudnya dia udah nggak oily sama sekali, nggak lengket, kayak ya udah balik ke kulit aku aja. Gitu. Dan malah even better gitu. Menurut aku nih, walaupun dia friendly untuk kulit berminyak dan nggak greasy, nggak lengket, tapi dia tuh tetap hydrating gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih di sini udah meresap, tapi kayak masih ada sensation yang agak-agak cool, dan calming dan gitu. Kelihatan agak glowing gitu. Benar. Jadi masih ada glow sehatnya gitu. Jadi bikin kulit tuh makin kelihatan fresh. Dan dia juga dipakai di bawah makeup tuh tetap nyaman. Dan nggak bikin makeup patchy, nggak peeling juga. Kadang kan kalau misalnya kita udah pakai sunscreen yang bikin malas tuh tadi, karena kalau misalnya dipakai di makeup itu dia jadi nggak nyatu sama kulit kan, dia somehow jadi nggak nempel gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman aku pakai ini, by the way, walaupun aku nggak ikut ke Jepang sama Karahmi dan Katasha, tapi tenang aja, aku juga udah pakai ini dari aku SMA, by the way. Kamu lulus SMA kapan? 2000 berapa sih gue lulus? Berarti udah berapa tahun? Jujur udah lama kok, sumpah aku udah lama. Oke, udah lama ya guys. But anyway, ya aku udah pakai ini dari SMA, dari zaman aku masih males-malesan. Jadi kesalahan-kesalahan itu pun udah sempet aku lakuin barengan sama Biore ini. Tapi ketika aku udah mulai ngerti-ngerti lagi, ya tetap nyaman juga sih pakai ini gitu. Dan yang paling aku suka dulu waktu aku lagi explore dengan make up, itu sih tadi, dia adalah salah satu sunscreen yang nyaman banget dipakai di bawah makeup gitu. Dan untuk kulit aku yang berminyak, ini nyaman banget sih. Aku sumpah no kipak, gak bohong sumpah. Nggak ngerti kipak tuh apa? Kipak tuh bohong maksudnya. No kipak. By the way Kak, aku tuh juga mau nanya, dan mungkin biar teman-teman juga tahu sih kenapa Karahmi tuh cuman pakai Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini cuman setengah jari aja.
Ya, jadi kan memang udah dijelasin ya kalau pemakaian si Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini cukup setengah jari aja udah bisa cover seluruh wajah sampai leher. Nah, kenapa? Karena Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini tuh juga dilengkapi sama double UV filter. Itu yang ngebuat protectionnya tuh beneran rapet, kuat, dan level protectionnya memang tinggi banget. Jadi rapet ya? Iya, dan dia tuh nggak cuma ngelindungin dari UVA doang, tapi dari UVB juga gitu. Jadi udah double spektrum, terus double UV filter, jadi bener-bener nggak ada celah untuk sinar matahari masuk ke kulit lo. Pokoknya kayak gak bisa sayang. Iya, kayak beneran rapet banget gitu protectionnya. Dan aku tuh dulu juga sempat pakai 2 jari kan, cuman semenjak dikasih sama Kak Rahmi, ya udah aku pakai setengah jari juga gitu. Dan penjelasan Kak Rahmi bener kayak nice. Iya kan? Iya, make sense kalau gitu. Misalnya kamu lihat sendiri nih yang di UV Cam test itu pasti langsung kayak, hah? Aku udah nonton soal videonya. Sekali lagi ya, ada di sini. Jangan lupa tonton. Jangan lupa tonton. Iya, jadi memang nggak heran juga kalau si Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini tuh udah beberapa kali dinobatin jadi the #1 sunscreen in Japan. Iya, jadi kayak memang teknologinya tuh terdepan juga, protectionnya nggak main-main, teksturnya enak banget, lightweight, nggak lengket, nggak white cast, nggak berminyak, terus gampang di blend juga. Iya, setuju. Itu semua yang tadi Kak Rami bilang, aku setuju. Menurut aku itu valid. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, untuk solusi lagi untuk teman-teman. Karena kan tadi kita sempat mention reapply sunscreen, tapi mungkin banyak teman-teman yang masih bingung kayak reapply-nya enaknya berapa jam sekali ya? Gitu. Oke, ini based on personal experience ya. Kalau pakai Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini cukup di reapply 2-3 jam sekali. Tapi balik lagi ke aktivitas masing-masing gimana. Sebenarnya 2-3 jam itu kalau misalnya activity-nya tuh masih moderate, kayak kita beraktivitas ngantor di dalam ruangan gitu kan. Walaupun di dalam ruangan aja sebenarnya tanpa terasa bisa aja sunscreen tuh luntur dengan apa? Kita megang-megang muka, kita touch up makeup, itu juga sunscreennya bisa nempel di sponge makeupnya gitu kan. Jadi tanpa terasa sebenarnya bisa juga mengurangi proteksi dari sunscreen itu. Tapi kalau misalnya aktivitas kamu lebih ekstrim gitu ya, misalnya kamu olahraga atau berenang atau ya mungkin commutingnya lagi jauh nih, lagi di luar mulu, mungkin production di luar. Exactly, itu mungkin bisa lebih sering lagi reapply-nya gitu. Cuma ya ini tuh menurut aku enak banget untuk di reapply juga sih, karena si teksturnya yang ringan itu tadi. Setuju, aku juga setuju. Jadi kadang kalau misalnya aku nggak terlalu tebel gitu ya makeupnya, bisa aku timpa di tap-tap aja gitu, tap pelan-pelan kan gitu. Kak, ya. Aku juga suka kayak gitu kok kalau misalnya emang lagi pakai foundation, bukan foundation sih, biasanya aku cuma pakai kayak complexion yang skin tint yang tipis-tipis aja. Ini akan aku reapply pelan-pelan gitu. Apalagi kalau misalnya aku lagi di luar kayak waktu itu photoshoot sama Girls Beyond, aku di luar tetap reapply pakai ini tapi ya tipis-tipis aja dan di tap-tap gitu. Itu membantu sih untuk tetap maintain protection sunscreen throughout the day gitu. Dan teksturnya yang watery mungkin kalau teman-teman mau reapply mungkin bisa dicari teksturnya memang yang enak ya untuk kulit. Kayak aku suka banget yang ini karena memang dia watery dan untuk dipakai di reapply itu nggak sticky, nggak ganggu, nggak jadi gitu deh. Dia nyatu aja sih sama semuanya yang ada di muka kita. Betul. Ya kira-kira gitu aja dari gue, Kezia, dan dari Kak Rami nih tentang kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakuin sama teman-teman dan yang bahkan dulu gue juga lakuin. Kalau misalnya kalian ada yang pernah ngelakuin kesalahan itu boleh banget loh di-share story-nya di bawah cerita-ceritanya. Dan kalau misalnya kalian ada tips-tips lain untuk cara menggunakan sunscreen yang benar, boleh banget juga untuk di-share di bawah. Kalau misalnya kalian punya personal story yang apa sih nightmare tentang sunscreen yang pernah kalian lakuin, kayak beauty horror story tentang sunscreen juga kita tertarik banget untuk mendengarnya. Jangan lupa komen juga. So thank you so much for watching. Kalau misalnya penasaran dengan skincare 101 apalagi nih nextnya, jangan lupa nonton video berikutnya ya. See you!